Di dunia di mana laptop semakin berat, HP Pavilion Aero 13 berani berbeda. Tapi apakah ia mengorbankan performa demi portabilitas? Oke, di video kali ini kita akan bahas salah satu laptop dari HP yaitu HP Pavilion Aero 13. Laptop ini adalah salah satu laptop yang paling ringan di kelasnya yang ditenagai oleh AMD Ryzen 7 7735U. Sekilas ia terlihat ramping dan stylish, tapi aku penasaran, bisakah perangkat seringan ini menangani kerjaan berat dari seorang power user? Yuk kita bahas di video kali ini. Tentang harga, laptop ini emang bukan buat kaum mendang-mending. Di harga 13.600.000 per video ini dibuat, kalian akan mendapatkan sebuah laptop yang ringan banget dan performanya badak. Ini aku ngeceknya di AMD Official Store yang ada di Tokped ya. Soalnya kalau beli di official store-nya HP sendiri, harganya 15.500.000. Rada aneh sih kok bisa beda jauh banget harganya. Tapi saranku, better beli di AMD Official Store aja. Bedanya 1,9 juta bro, itu lumayan banget. Laptop ini bisa dibilang cukup mahal. Beda sama laptop 5 atau 6 jutaan dari AMD kemarin yang pernah kita review. Jadi pertanyaannya, apakah worth 13 juta untuk laptop ini? Oke, spesifikasi laptop HP Pavilion Aero 13 ini harusnya bagus lah ya. Di harga 13 juta kita sudah berekspektasi akan mendapatkan yang bagus-bagus. Dengan prosesor AMD Ryzen 7 7735U yang memiliki fabrikasi 6 nanometer dengan 8 core 16 thread, RAM 16GB LPDDR5 yang sudah dikasih dual channel, integrated graphic card AMD 680M dengan 512MB memori, layar IPS 13,3 inci dengan refresh rate sebesar 60Hz, dan 1TB SSD NVMe buat storage-nya, yang mempunyai speed read di 3267MB dan write di 2759MB. Ditambah ada Microsoft Office dan Windows 11 Home original. Dari segi spesifikasi harusnya sudah jos lah ya. Nah, tapi biar lebih jos lagi, kita benchmark dulu laptopnya ini. Oke, selama benchmark kita nggak rubah settingan defaultnya. Kita coba tetap pakai balance power mode dan selalu dicolok ke charger. Pertama kali kita benchmark di Cinebench R15 di looping sebanyak 5 kali. Mendapatkan hasil seperti pada tabel ini. Untuk CPU, skor maksimal ada di 1730 dan yang paling rendah ada di 1561 pada pengetesan terakhir. Dan skor maksimal untuk OpenGL ada di 118,68 fps dan paling rendah ada di 110,29 fps. Lanjut benchmark dengan Cinebench R23 di looping sebanyak 5 kali, mendapatkan hasil seperti tabel ini. Untuk multicore, paling bagus bisa mendapatkan skor di 8410, dan single core paling bagus bisa mendapatkan di 1490. Kita tes juga dengan PC Mark 10, mendapatkan skor 8980 untuk esensial, 9093 untuk productivity, 7039 untuk digital content creation, dan 3974 untuk gaming, sehingga rata-ratanya adalah 5392. Next, benchmarknya di TimeSpy mendapatkan graphic score di 1317 dan CPU score di 5204, sehingga skor untuk TimeSpy-nya ada di 1483. Untuk tes 3D rendering dengan file BMW dengan Blender, laptop ini mampu menyelesaikan dengan waktu 5 menit 28 detik. Selanjutnya untuk render video di DaVinci Resolve yang free version dengan kualitas video 1080p sepanjang 9 menit mampu diselesaikan dengan waktu 12 menit 48 detik. Selanjutnya ke pengetesan real gaming dengan resolusi HD. Untuk pertama game Valorant dengan settingan graphic high, average FPS ada di 121. Lalu game sejuta umat CS:GO2 dengan settingan graphics medium, average FPS ada di 69. Tapi ini mungkin gara-gara nggak banyak yang lempar smoke juga ya. Kalau misalkan banyak yang lempar smoke, biasanya FPS-nya akan turun lagi. Terakhir game Dota 2 dengan preset graphic fastest, average FPS ada di 78. Dari benchmark dan pengetesan tadi, bisa dibilang kalau laptop 13 jutaan yang ringan banget ini mempunyai performa yang nggak ringan sama sekali. Tapi tentu akan jadi pertanyaan buat kita. Laptopnya kan ringan, tipis, performanya badak. Baterainya gimana bro? Di pengujian baterai tes dengan playback video YouTube, brightness layar 50%, backlight keyboard mati, Wi-Fi on, dan volume di 50%, bisa bertahan selama 8 jam 2 menit. Kira-kira kalau hanya untuk daily use, bisa selama itu penggunaannya. Harusnya kalau mau digunakan untuk kerja di luar, misal kerja di cafe, atau lagi ke kampus, kalian nggak perlu repot mikir bawa chargernya lagi. 8 jam itu sudah dibilang cukup awet. Tapi bawa chargernya juga nggak masalah sih. Charger 65 watt punya HP Pavilion Aero 13 ini juga enteng banget. Kayak berasa nggak bawa charger dah. Atau kalau kalian masih mager bawa chargernya, cukup bawa aja charger HP kalian dan kabel USB Type-C. Karena laptop ini juga bisa di-charge via USB Type-C. Puas bahas spesifikasi dan performa, sekarang kita bahas desain dan build quality dari HP Pavilion Aero 13. Pertama di bagian port.
Di sebelah kiri ada port full HDMI 2.1, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, satu USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support power delivery, dan ada satu combo audio jack 3,5 mm. Sementara di sebelah kanan hanya ada satu USB Type-A 3.2 Gen 1 dan charging port. Yang aku sendiri sangat menyayangkan tidak adanya port SD card reader. Tapi nggak apa-apa lah, laptop ringan seperti ini pasti harus ada yang dikorbankan. Di bagian layarnya sudah menggunakan IPS panel berukuran 13,3 inci dengan matte finish yang memiliki refresh rate di 60 Hz. Panel ini mempunyai color depth 8 bit dengan akurasi 76,5% DCI-P3 dan 100% sRGB. Secara quality, layar ini sudah enak buat digunakan. Dynamic range luas dan detail dari warnanya juga kelihatan jelas. Buat editing video menurutku sudah cukup banget. Tingkat kecerahannya maksimum bisa di 400 nits, yang menurutku ini jelas nyaman banget kalau kalian mau pakai di kondisi ruangan yang sangat terang. 4 sisi bezel yang lumayan tipis dengan bezel kiri kanan di 0,5 cm, bezel bawah di 2,4 cm, dan bezel atas di 0,9 cm yang jadi tempat webcam dari laptop ini. Layarnya juga dapat dibuka sampai 140 derajat dan ada engselnya. Jadi ketika layarnya full dibuka, maka laptopnya akan keangkat sedikit seperti ini. Oke, sekalian kita tes webcamnya, dan ini aku di kondisi lighting ruangan normal ya. Sekarang jam 8 pagi dan aku cuma pakai screen bar yang ada di depanku. Jadi misalkan kalau kalian menggunakan untuk meeting sehari-hari, kira-kira kualitasnya seperti ini. Resolusinya sendiri ada di 720p dan menurutku ini agak sayang ya. Soalnya laptopnya sendiri kan harganya mahal, ada di 13 jutaan. Jadi menurutku minimal harusnya ada di 1080p. Dan kalian bisa nilai sendiri gimana kualitas videonya dan juga mikrofonnya. Buat keyboardnya ini, apa ya? Standar aja sih. Udah cukup enak lah dibuat ngetik. Ditambah juga ada backlight dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa kalian nyalakan atau matikan dengan pencet tombol F4. Backlight ini juga akan mati sendiri ketika kita tidak menggunakan keyboard sama sekali. Tapi ketika kita gunakan lagi keyboardnya, maka backlightnya akan ikut nyala. Typing distance-nya ini cukup. Nggak sependek MacBook zaman dulu dan nggak sepanjang keyboard Mecha. Udah pas lah pokoknya. Typing sound-nya pun juga lembut banget. Nah, kalian bisa nilai sendiri se-silent apa typing testnya. Lanjut ke bawah bagian touchpad, ini posisinya center to body. Warna touchpadnya ini juga silver, senada dengan body laptopnya dan suaranya juga silent. Selebihnya touchpad ini sama-sama aja seperti laptop kantoran pada umumnya, nggak ada yang spesial sih. Di sebelah touchpadnya juga terdapat fingerprint sensor berbentuk bujur sangkar yang responnya sudah cepat banget. Ini berguna biar login ke laptop makin cepat atau juga bisa buat proteksi tambahan untuk masukin password yang sudah kesimpan di Google Chrome. Untuk speakernya sudah ada 2 buah di bagian kanan dan kiri bawah, dan outputnya suaranya ini bisa dibilang bagus loh. Kalau kalian kerjanya capek pakai headset, atau misalkan kalian meeting nggak mau pakai headset, pakai speaker bawaannya ini sudah cukup banget. Kalian bisa nilai sendiri gimana kualitasnya. Dan desain body HP Pavilion Aero 13 ini simpel banget, dengan warna yang full silver dan bentuk bodinya yang bisa terbilang general untuk sebuah laptop productivity atau laptop kantor. Dengan panjang 29,7 cm, lebar 20,9 cm, tebal di 1,7 cm, dan mostly menggunakan bahan metal. Jadi secara daya tahan pasti lebih bagus daripada laptop dengan bahan plastik. Secara bobot laptop ini juga nggak sampai 1 kg, hanya 983 gram. Ini ringan banget bro. Branding dari laptop ini juga simple. Cuma ada satu logo HP berlogo baru dengan lapis chrome yang ditaruh di tengah-tengah laptopnya. Tapi FYI, biasanya laptop HP kan kita tahu logonya seperti inilah ya. Nah, logo baru HP ini biasanya kita temukan di laptop-laptop yang harganya mahal-mahal, yang high-end. Tapi logo HP yang baru juga dibawa ke HP Pavilion Aero 13. Ini berarti HP sudah ingin menaikkan level dari seri Pavilion. Laptop super ringan dengan harga 13 jutaan ini emang bagus, tapi bukan buat semua orang. Laptop ini paling cocok buat mahasiswa, orang kantoran, atau buat orang yang suka berpergian bawa laptop. Karena beratnya yang nggak sampai 1 kg, pasti akan sangat ringan dan nyaman buat dibawa kemana-mana. Dijual dengan harga 13 jutaan, tentu bukan laptop buat kaum mendang-mending. Tapi dengan bayar 13 juta, kalian akan mendapatkan sebuah laptop yang sangat ringan di kelasnya, tapi mempunyai performa yang sangat besar. Anyway, kalau kalian mau lihat review laptop 5 atau 6 jutaan dari AMD, kalian bisa klik video yang ada di sini. Oke, aku Furi Rakbar, sampai jumpa di next video.